Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ditempuh dengan mengimani Asmaul Husna dan juga mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Yang pertama, mengimani Asmaul Husna. Yang pertama dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu ada Asmaul Husna Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Hanya Allah yang bisa mematikan makhluknya. Bila Allah berkehendak mencabut nyawa seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Kematian tidak memandang siapapun, baik yang muda ataupun tua, baik orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Setiap makhluk pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah lah saja yang kekal. Nah, salah satu cara meneladani sifat ini atau sifat Al-Mumit ini adalah kita harus sadar bahwa kematian selalu siap mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita harus senantiasa beramal solih dan berbuat kebaikan agar di akhirat kelak mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Asmaul Husnanya Al-Hayyu, yang maha hidup artinya. Al-Hayyu artinya Allah itu maha hidup. Allah tidak akan mati karena Allah bukan makhluk. Allah yang maha hidup berarti juga Allah yang menghidupkan makhluknya, yaitu kita manusia. Allah yang maha pemberi rezeki kepada semua makhluk sehingga makhluknya bisa hidup, bisa belajar, dan juga bisa bekerja. Nah, cara kita meneladani sifat Al-Hayyu sebagai seorang muslim adalah dengan mempergunakan kesempatan hidup kita yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, seperti mempunyai sikap peduli terhadap masyarakat, bangsa, dan agama. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri sendiri. Nah, Allah itu dia Al-Qayyum, artinya Allah itu maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Allah adalah pencipta alam semesta dan seluruh isinya yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Sebagaimana Allah juga yang mengurus seluruh makhluknya tanpa membutuhkan bantuan dari makhluk. Berbeda dengan manusia sebagai makhluk Allah, walaupun manusia bisa mandiri, manusia tetap membutuhkan orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti dia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia itu ya adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu apa, Pak? Makhluk sosial itu dia tidak dapat atau tidak bisa hidup sendiri. Pasti manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, seorang muslim yang meneladani sifat Allah ini, sifat Al-Qayyum, hendaklah bersikap mandiri dan optimis. Berusahalah mengerjakan sesuatu secara mandiri, tidak menyusahkan orang lain, ya. Harus secara mandiri dan maksimal. Apabila sudah berusaha dan tidak mampu, barulah kamu meminta bantuan orang lain. Misalnya ada tugas. Nah, tugas itu harus kalian kerjakan sendiri. Jangan
Jangan tugas itu kalian yang disuruh, kalian nyuruh adik kalian, misalnya seperti itu. Harus kalian yang mengerjakannya sendiri. Kalau dalam mengerjakannya kalian terdapat kesusahan atau tidak bisa, maka barulah kalian boleh meminta pertolongan orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Nah, buang jauh-jauh sikap malas dan pesimis tuh. Jangan malas dan jangan pesimis. Pesimis itu misalnya kalau pesimis itu, saya nggak bisa ngerjain ini, udah takut duluan, belum mengerjakan sesuatu tapi sudah takut duluan. Nah, itu namanya pesimis. Karena sikap tersebut hanya akan merugikanmu tuh, ya. Yang terakhir ada Asmaul Husna Al-Ahad, yang Maha Esa artinya. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, baik zat, sifat maupun asma. Asma itu namanya. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Allah Maha segalanya. Allah itu Esa. Allah mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Nah, sebagai muslim yang meneladani sifat ini, kita harus beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik tuh. Nah, dosa dari perbuatan musyrik ini sangat besar. Nah, musyrik ini termasuk dosa besar. Oke, selanjutnya yang B, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril. Iman kepada kitab-kitab Allah diartikan juga sebagai keyakinan bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan atau perkataan Rasul. Artinya isi dari kitab-kitab Allah itu memang benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan atau dari perkataan Rasul. Memang benar-benar asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kata kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang ditulis. Kitab diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang ditulis. Kitab-kitab Allah atau kitabullah artinya segala ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertulis. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini ini ada 4. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Al-Quran adalah semua firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dan mendapat pahala bagi siapapun yang membacanya. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran dan kitab-kitab Nabi terdahulu. Al-Quran juga merupakan bentuk mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, Al-Quran ini pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Itu suatu goa, itu namanya Goa Hiro.
tempat pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Pada tanggal berapa, Pak? Pada tanggal 17 Ramadan. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali ini diperingati oleh umat Islam sebagai hari Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran, yaitu pada setiap tanggal 17 Ramadan. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian surat diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dan tinggal di kota Mekah yang dinamakan surat Makkiyah. Pernah kan ya waktu itu Bapak menjelaskan surat Makkiyah itu? Nah, lalu sebagian lagi diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah yang kita kenal sebagai surat Madaniyah. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat 2 jenis surat, yaitu yang pertama surat Makkiyah yang turunnya di kota Mekah, yang kedua surat Madaniyah yaitu suratnya turunnya di kota Madinah. Bagaimana Pak cara membedakannya surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Ada ciri-cirinya nak. Ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama, ciri surat Makkiyah. Yang pertama ayatnya pendek-pendek ya. Seperti surat At-Tin itu termasuk surat pendek dan termasuk surat Makkiyah karena turunnya di kota Makkah. Yang kedua, diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Yang ketiga, suratnya menjelaskan tentang tauhid dan keimanan. Yang kedua, ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama itu ayatnya panjang-panjang seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah dan lain sebagainya. Yang kedua, diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Tuh, itu ciri surat Madaniyah. Yang ketiga, suratnya menjelaskan tentang ibadah dan hukum. Nah, yang terakhir, yang keempat, mengetahui isi pokok kitab suci Al-Quran. Isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran itu ada 4. Yang pertama itu tentang akidah. Akidah itu apa? Akidah itu yaitu yang berkaitan tentang keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Yang kedua itu tentang ibadah. Yang ketiga itu tentang syariah. Syariah itu tentang hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang keempat, kisah-kisah nabi dan umat terdahulu. Baik, cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat. Dan apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata, Bapak mohon maaf. Dan kepada Allah, Bapak mohon ampun. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.